valid. Di 2013 ke 2016 ya pernah dibentuk tim KTA, tetapi mentok ya, jadi ya akhirnya gagal lah gitu kan. Ya. Nah, terus kalau sekarang kita tidak bisa ya untuk menentang lajunya teknologi informatika. Ya. Kita tidak mungkin saat ini tidak bisa seiring sejalan dengan basisnya elektronik gitu ya. Nah, IT gitu kan. Nah, betul. Sehingga pada ketika berjuang, karena saya waktu itu dengan ketua umum yang lama yang saya anggap masih kooperatif, bersalaman dulu gitu kan, bahwa tata kelola organisasi baru kemudian tentang hubungan kerjasama antar lembaga, baru kemudian tentang perlindungan dan pengayoman anggota. Jadi mulai dengan tata kelola organisasi ini, nah harus dimulai dengan kartu tanda anggota. Makanya KTA multifungsi yang terintegrasi. Ya. Berbagai informasi dan kegiatan organisasi ada dalam genggaman Anda. Itu dalam handphone. Apapun ya, apapun itu ada di dalam genggaman Anda. Tadi ditanya tentang sistem ya. Ini kalau mau penyelenggaraan yang benar. Dengan memiliki KTA ya, itu sudah artinya terverifikasi sebagai anggota ya. Kalau dia terverifikasi sebagai anggota, yang kawan-kawan ribut DPT, DPS ya, itu tidak ada lagi. Kalau sudah memiliki KTA, dia adalah mempunyai hak untuk memilih dan dipilih. Nah, sehingga mekanisme berikutnya ya, kalau dia sudah punya KTA, berarti dia sudah terdaftar di dalam website yang tervalidasi, kemudian dia sudah mempunyai akun di website ini.id. Nah, itu yang dibangun oleh Periasman dan kawan-kawannya. Ya, ini.id. Nah, inilah yang kita mintakan dulu ke Kumham supaya dia bisa terkoneksi. Nah, walaupun pada saat itu, nah, ini jujur saja, Pak Freddy Haris masih ragu. Kenapa kita intervensi? Kenapa kita terlibat begini, begitu, dan seterusnya? Alasan yang saya sampaikan, di UUJN yang lama, ya, buku daftar anggota itu terkendala. Dan ini penting, gitu kan? Nah, supaya ada kepastian bahwa yang bisa mengakses ke AHU itu dalam kapasitas sebagai notaris, ya, berdasarkan pasal 82 itu, dia sudah terverifikasi sebagai anggota dan dengan memiliki KTA. Sehingga dia mempunyai hak pilih, tidak ada lagi daftar-daftar, bro. Ya. Kecuali yang belum punya KTA kali ya? Ya, kalau dia belum punya KTA berarti dia belum anggota. Kan sederhana aja gitu loh. Jadi kalau sudah punya KTA, itu artinya dia sudah terverifikasi dan dia terdaftar sebagai anggota. Dan dia adalah orang yang mempunyai hak untuk memilih dan dipilih. Oke. Terus lanjutnya apa? Jadi tidak ada itu mendaftar, kemudian diseleksi. Nggak ada, itu hak. Ya. Hak itu harus diberikan kepada anggota. Nah, berbeda dengan yang mau hadir secara fisik ke tempat kongres. Okay. Itu betul, ada mekanisme pendaftaran. Kenapa? Kan harus dihitung. Berapa orang yang daftar, disiapkanlah nanti sarapannya, makan siangnya, sarapan sorenya, kursinya, kopinya, dan seterusnya gitu kan. Nah, itu memang harus mendaftar. Nah, dan apalagi yang dia dapatkan, itu teknis. Nah, terus website yang dibangun itu dulu ya di tahun 2016 untuk mendapatkan ini.id itu juga tidak mudah ya. Kalau yang sebelumnya kan ini.co.id ya kan. Nah, yang sekarang ini.id. Nah, itulah yang Periasman, Yusuf Patrick dan kawan-kawan memperjuangkan semua itu. Ya, alhamdulillah sebenarnya bangunannya itu sudah bagus. Jadi tidak perlu lagi ada pendaftaran untuk mengikuti kegiatan kongres. Tinggal mekanisme. Kalau sudah terdaftar sebagai sebagai anggota dan punya KTA, punya hak untuk memilih. Memilih di mana? Kongres. Ya. Kemudian nanti konverwil di provinsinya gitu kan, otomatis. Konverda di kabupaten kotanya, itu otomatis ya. Nah, terus kalau jadi hak anggota itu memilih dan dipilih, ya kan? Kalau mau menggunakan hak untuk dipilih, itu juga bisa digunakan
digunakan, mendaftarkan itu maksudnya tidak dengan seleksi, karena nanti yang menseleksi itu adalah Kongres dengan alat perlengkapan Kongres. Apa aja alat perlengkapan Kongres itu? Ada tim verifikasi, ada tim pengawas, ada tim pemilihan, masuk nanti Mahkamah Perkumpulan, panitia penyelenggara yang terdiri dari steering committee dan organizing committee gitu loh. Jadi bukan di awal, apa gunanya gitu kan mendaftarkan. Sebenarnya mendaftarkan itu maksudnya adalah memperkenalkan diri. Contoh misalnya ya, tidak semua orang kenal misalnya dengan katakanlah namanya itu Humbert Lee ya, salah satu anggota saya di Jakarta Utara ya. Tapi Humbert Lee ini punya kapasitas, punya potensi, punya daftar riwayat hidup ya. Misalnya pernah dulu menjadi ketua di kabupaten kota, di provinsi, di organisasi pemuda, kemahasiswaan dan seterusnya. Kemudian dia melalui website yang dimiliki oleh organisasi, dia menyampaikan tentang daftar riwayat hidupnya yang dilihat oleh kawan-kawan yang ada di Sumatera Utara, yang ada di Sulawesi Selatan, yang ada di Kalimantan. Seluruh Indonesia itu melihat ini tempat tanggal lahir, kemudian riwayat pekerjaan, riwayat pendidikan, riwayat organisasi. Itu gunanya untuk mempermudah. Gitu. Nah, tetapi mekanisme lain itu harus ikut dengan aturan main yang benar. Itu loh. Nah, jadi yang dimaksud ya dengan mekanisme dan sistem ya seperti yang Bro tanyakan tadi, itulah yang seharusnya kita bangun gitu loh. Nah, kalau saat ini kan mendaftar saja berbondong-bondong susah, dipersulit, nggak masuk-masuk. Ada yang salah nick-nya, ada yang salah password lah, macam-macam lah problem yang dianggap anggota. Ya. Waktu kita bangun website ini ya, itu ada admin ya, ada admin. Saya dulu termasuk admin, Ferry Yasman dulu termasuk admin. Kalau ketua umum itu dulu diserahkan ke adiknya ya, terus dia percaya untuk membantu administratif, tetapi tetap harus di bawah, karena saya ketua tim KTA ya, nah harus tetap di bawah koordinasi kita tim gitu kan. Admin itu ya menghapus data bisa, merubah data bisa ya. Ya, nah yang kemudian waktu kita dicopot di bulan Desember tahun 2017, Ferry Yasman itu menyerahkan password ya, kalau tidak salah 3 kali 24 jam ya, apa 2 kali 24 jam, password itu harus dirubah. Karena kalau tidak dirubah, ini passwordnya, ada tanda terimanya, nah dia tidak bertanggung jawab jika terjadi satu hal dan lain sebagainya. Nah, saya juga mendengar ya, karena kita pendaftaran itu secara administratif itu menganut sel pasif, jadi mendaftar secara administratif, walaupun ya dia wadah tunggal ya, jadi otomatis kalau dia notaris dia menjadi anggota INI, tetapi secara administratif dia harus mendaftar. Nah pada saat dia mendaftar itu ada rangkaian yang dia harus upload, harus dia isi. Nah kalau misalnya ya namanya bla bla bla, tempat tanggal lahir, agamanya Hindu gitu ya. Nah, tidak mungkin ya kalau agamanya itu ya, itu salah ketik. Mungkin apa tidak? Tidak mungkin. Tidak mungkin ya. Bro Mahfud ya, agamanya Islam ya. Terus menuliskan agama lain tidak mungkin, karena ini prinsip hidup. Tetapi fakta yang terjadi, kok ini jadi berbeda? Ada apa? Karena itu harusnya masing-masing personal. Bahkan malah ada yang saya dengar di situ alamat nyebutkan nama binatang, terus apalagi nyebutkan nama yang salah-salah. Berarti admin itu bisa masuk ke semua akun anggota? Oh bisa. Wow. Bisa. Wow. Nah, jadi tahapannya begini Bro, ini yang khusus dengan KTA ya, dan berkaitan dengan website. Kenapa tersentral ada di pusat? Karena pada saat itu kita ingin mengkaitkan dengan benarkah dia notaris, terverifikasi, kemudian dia dapatkan akun di Sisminbakum zaman dulu, kemudian menjadi AHU sekarang ini, ya, supaya yang bisa mengakses itu adalah benar-benar itu adalah notaris. Nah,
Kemudian tahapan berikutnya yang sudah disiapkan oleh tim, ada pendelegasian dari pusat ke wilayah sampai ke daerah yang berkaitan dengan data anggota, penyempurnaan data anggota.